Kisah terkenal Harut dan Marut. Keangkuhan dirinya membuat tersungkur oleh panah beracun. Menara Babel tidak pernah berdiri tegak, melainkan berdirinya karena sentuhan setan. Para penyihir itu meneruskan pengetahuan Harut Marut dan membangun Babel modern. Apa itu Babel modern? Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang disentuh setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni jahanam, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka yang membangun Babel modern ini tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya dengan sentuhan setan. Itulah menara Babel modern. Jika kamu termasuk kaum yang bisa berpikir, maka kamu akan mengerti. Harut dan Marut percaya kepada kesucian dirinya seperti para penyihir itu, tetapi apa gunanya jika kerbau percaya kepada singa? Walau ratusan kali kerbau bermain-main dengan singa di padang rumput luas, singa itu tetap akan merobek kulit kerbau cepat ataupun lambat. Meskipun kerbau tunduk memuja dan menyembah kepada singa, singa tetap akan memangsanya. Bersyukurlah agama mengajarkan Anda tidak memuja syahwat dan persenggamaan, melainkan mencukupinya dan tidak berlebihan. Dan segala bentuk gerbang hawa nafsu lainnya. Di dalam gerbang hawa nafsu itu ada singa yang ganas dan sangat lapar, yang sudah dikutuk dan penuh dendam. Ketika para kerbau besar itu bermain-main dengan singa, maka seperti angin topan yang mencabut pepohonan besar yang kokoh. Tapi angin topan menunjukkan belas kasih kepada rumput yang basah, sehingga rumput hanya bergoyang, tidak tumbang. Angin topan itu mengasihi kepada kelemahan rumput. Wahai para penerus Harut Marut, para penyihir gelap, janganlah main-main dengan kekuatan dirimu. Engkau mungkin tegak berdiri kokoh menjulang tinggi, tetapi tanpa rumput di bawahmu engkau akan mati kering, sebab bererumputan selalu hidup di tanah yang subur. Tak ada rumput artinya tanah itu kering. Lambat laun kau akan mati mengering, seperti gurun yang melahap segala yang hijau. Jangan salahkan rumput yang bergoyang karena angin topan, wahai penyihir. Itu semua sebab perbuatanmu membuka gerbang gelap yang kamu sendiri tidak tahu ada apa di dalamnya. Kamu sendiri tidak tahu itu akan mencelakaimu atau tidak. Tapi mengapa engkau menyalahkan suara rumput yang bergoyang? Kau mencabut kebebasan berbicara. Kau juga mencabut suara-suara rumput yang menandakan adanya badai topan. Tetapi engkau sendiri menyuburkan dan membiarkan suara binatang ternak dan kambing yang suaranya didasari kelaparan akan duniawi. Para penyihir itu menyensor suara rumput bergoyang, menyensor suara kebenaran, tetapi membiarkan suara binatang ternak yang lapar dan suara palsu dari reruntuhan jiwa. Suara rumput bergoyang itu adalah peringatan bagimu, bukan bentuk permusuhan, bukan juga bentuk perang. Ini bentuk kasih terakhir untukmu, sebuah peringatan.
want to know what it is. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. The matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. You can see it when you look out your window. Turn on your television. Tetapi bagaimana kamu bisa sadar atas semua yang kamu lakukan jika kamu sendiri takut terhadap apa yang kamu lakukan itu? Kamu takut itu diketahui makhluk-makhluk di padang rumput. Oleh sebab itu kamu membungkamnya, kamu menyensornya. Wahai penyihir, hadapi rasa takutmu dan kalahkan rasa takutmu. Kau membuka gerbang gelap tanpa rasa takut, tetapi mengapa engkau takut terhadap suara rumput yang bergoyang? Suara rumput ini dihasilkan karena badai angin topan. Aku mengerti yang engkau takutkan adalah badai topan ini akan mencabut pohon-pohon jakum yang besar yang telah kau tanam di padang rumput ini, sehingga taman ini menjadi neraka karena dipenuhi jakum. Kapankah kapak takut pada ketebalan dahan-dahan yang keras? Ia akan memotongnya berkeping-keping, namun kampak tidak akan memukul dirinya sendiri kepada daun lembut. Badai ini akan datang sebab angin peringatan yang membuat rumput bergoyang sudah datang. Mereka yang rendah hati dan penuh kelembutan seperti Nuh akan dimuliakan. Apakah arang merasakan panas karena api? Sebesar apapun kobaran api yang kamu kobarkan dan kamu bangkitkan, itu tidak menyakiti arang karena dia adalah bara api. Dan sesungguhnya kaum Ahmad di akhir zaman adalah seperti memegang bara api. Mereka telah menjadi arang. Jika engkau mengobarkan api di jazirah Arab, maka api itu akan semakin membesar. Ingatlah ini, wahai Harut wa Marut. Segala bentuk, rupa, dan nama akan meleleh di hadapan makna. Perputaran angin topan ini dari makna tersembunyi, bukan dari ruang gelap, namun ruang yang lebih tidak mampu dilihat mata. Sebab setiap mata akan buta jika melihat sinar cahaya. Sinar hanya memperlihatkan, bukan untuk dilihat. Itulah yang terjadi pada Harut Marut. Mereka mencoba menatap matahari di siang hari dalam waktu yang lama. Akibatnya mata mereka buta karena memaksakan ingin melihat cahaya. Ingatlah ketika Tuhan menjadikan angin sebagai naga untuk kaum Ad. Namun di sisi lain angin yang sama juga yang berhembus kepada kaum mukmin dengan penuh kelembutan dan kedamaian. Namun kaum Ahmad lainnya tidak memahami angin tofan yang lembut ini. Mereka pikir angin ini akan membunuh diri mereka karena mereka menganggap diri mereka adalah tubuh. Kaum Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menjadi fasik karena mereka menerima diri mereka sepenuhnya dan berakhir menjadi buih. Angin adalah nafas semesta seperti napas dalam tubuh yang keluar masuk. Itu tidak pernah membunuh, tetapi ketika ia menjadi tofan, itu akan menumbangkan pohon-pohon yang besar, tetapi tidak bagi rumput. Karena banyaknya dosa dan kejaliman di padang rumput,
dan banyaknya pohon jakum yang menjadikan padang rumput seperti neraka. Orang-orang mulai mengepalkan tangan karena murka kepada para penyihir. Tapi tidak ada mata yang menghadap kaca cermin untuk melihat dirinya sendiri. Ketika engkau melihat cermin, engkau akan melihat sesungguhnya dosa dan kejaliman terjadi akibat mereka sendiri yang percaya kepada para penyihir dan meninggalkan perintah Tuhan semesta alam. Ini akibat mereka sendiri bebal, tidak bisa berpikir, akibat mereka sendiri tidak mau hidup dengan jalan tauhid, maka dosa dan kejaliman adalah hukuman bagi mereka. Tetapi ketika orang-orang melihat berbagai kerusakan, dan kerusakan itu menimpa mereka sendiri, mereka marah dan menyalahkan para penyihir Harut-Marut. Mereka pun menjadi seperti penyihir yang angkuh dan melihat kesalahannya pada para penyihir itu. Sebaliknya para penyihir merasa tak berdosa dan menyalahkan orang-orang. Penyihir itu berkata, "Ini akibat kebodohanmu dan kepercayaanmu padaku. Tanpa kebodohan dan kepercayaanmu, aku tak akan pernah bisa menanam pohon jakum," ujar penyihir. Kemudian orang-orang ramai kembali kepada agama dengan girah yang besar untuk meruntuhkan kastil para penyihir agar pohon-pohon jakum binasa. Dan mereka menyebut keangkuhan dirinya sebagai girah agama. Ia tak melihat jiwa kekufuran dalam dirinya. Girah agama punya tanda khusus karena dengan apinya maka padang rumput jadi hijau bukan jadi abu. Jika girahmu menjadikan padang rumput jadi abu dan kegelapan semakin gelap, itu bukan efek kimia dari girah agama, melainkan girah keangkuhan yang dimanipulasi oleh diri yang cerdas namun terkutuk. Kesucian yang ada pada dirimu itu karena adanya kesucian ilahi, karena penjagaan Allah, karena engkau dipilih untuk dijaga. Kesucian itu milik Allah, bukan milik Anda. Sadari dan pahami. Demikian agar Anda tidak menjadi seperti penyihir Harut-Marut dan orang-orang beragama yang memiliki girah yang melenceng. Mereka menganggap bahwa kesucian itu berasal dari diri mereka sendiri. Mereka menyangka dirinya senada dengan suara burung ilahi, padahal suaranya seperti bunyi siulan para pemburu yang kejam. Terkadang suaranya seperti bunyi siulan binatang yang lapar, yang sedang mencari makanan. Jika pada suara burung pun engkau taklid, bagaimana kau tahu jika suara itu asalnya dari pemburu yang menyerupai suara burung untuk menipumu? Walau engkau tahu sekalipun bentuk suara burung, yaitu Torah, Injil, dan Al-Quran, maka pengetahuannya hanya kias dan dari sangkaan belaka, sebab suara itu tidak berbentuk dan hanya bisa didengar.